Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Pak Sen. Oke, Pak Sen lanjutkan materi matematika kelas 7 untuk garis dan sudut. Pada video ini, pokok bahasan yang Pak Sen bahas adalah hubungan antar sudut dan hubungan antar sudut pada dua garis yang sejajar. Pertama, Pak Sen awali dengan sudut dalam kehidupan nyata. Jadi, banyak sekali benda dan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia, kita akan menemukan sudut di dalamnya. Nah, materi sudut ini sebenarnya kita sudah bahas pada jenjang sekolah dasar. Jadi mari kita ingat apa saja jenis-jenis sudut itu. Yang pertama ada sudut lancip, di mana sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Kemudian ada sudut siku-siku yang besar sudutnya pas 90 derajat. Sudut lurus, itu besar sudutnya itu adalah 180 derajat. Dan sudut tumpul itu adalah sudut yang berada di antara kisaran 90 derajat dan 180 derajat. Menentukan besar sudut pada jarum jam. Nah, jadi pada jarum jam, satu putaran penuh, itu sudut yang dihasilkan adalah 360 derajat. Karena pada suatu jam itu ada 12 jam, maka satu jamnya itu akan sama dengan 360 derajat bagi 12. Sehingga akan menghasilkan 30 derajat. Kalau pada jam tersebut menunjukkan pukul 02.00, berapa sudut yang bisa dibentuk pada jarum jam tersebut? Nah, jadi satu jamnya itu ada 30 derajat, sehingga sudut yang dibentuk adalah 2 kali 30 derajat. Sehingga menghasilkan 60 derajat. Jadi, besar sudut yang ditunjukkan oleh pukul 02.00 adalah 60 derajat. Lalu bagaimana kalau pukul 06.00? Nah, kalau pukul 06.00 kita lihat dari angka 12-nya, berarti jarum jam itu bergerak selama 6 jam. Berarti 6 kalikan per jamnya kita tahu 30 derajat. Sehingga pukul 06.00 menunjukkan besar sudutnya adalah 180 derajat. Oke, Pak Sen lanjutkan. Bagaimana kalau jam tersebut menunjukkan pukul 03.25? Berapa sudutnya yang bisa dibentuk? Nah, pertama untuk menganalisis sudut yang dibentuk oleh pukul 3.25, pertama kita lihat dulu jarum pendeknya. Oke, jarum pendeknya itu yang berwarna coklat. Nah, kalau jarum pendeknya itu bergerak dari angka 12 sampai di posisi di sini, itu artinya jarum pendek itu sudah bergerak sebanyak 3 jam. Nah, 3 jam lebihnya 25 menit. Kalau 25 menit jadikan per jam, itu bisa kita tulis 25/60. Sehingga, kalau per jamnya itu sebesar 30 derajat, maka kita bisa tulis 3 kalikan dengan 30 derajat, ditambah dengan 25/60, kalikan juga dengan 30 derajat. Sehingga 3 kali 30 derajat itu 90 derajat. Tambah dengan, oke, ini bisa dicoret, ini sisa 2, 25/2, itu akan menghasilkan 12,5 derajat. Sehingga jarum pendek membentuk sudut 102,5 derajat. Nah, oke, itu untuk jarum pendeknya. Kita juga harus analisis jarum panjangnya sekarang. Oke, kita lihat. Nah, jika jarum panjangnya itu awalnya ada di angka 12, kemudian bergerak sampai di sini, itu artinya jarum panjang itu sudah bergerak selama 5 jam. Jika per jamnya itu perpindahannya sebesar 30 derajat, berarti 5 jam kalikan dengan 30 derajat. Sehingga akan menghasilkan 150 derajat. Jadi jarum panjang itu membentuk sudut 150 derajat. Lalu kalau pukul 03.25, besar sudutnya berapa? Nah, bisa kita cari dengan pukul 03.25, sudut yang dibentuk oleh jarum panjang dikurangi dengan sudut yang dibentuk oleh jarum pendek. Sehingga 150 derajat kurangi 102,5 derajat. Sehingga menghasilkan 47,5 derajat. Maka pada pukul 03.25 jam tersebut membentuk sudut 47,5 derajat. Oke, mengerti adik-adik? Oke, Pak Sen lanjutkan ke konsep penamaan sudut.
Jadi, jika kita menemukan gambar yang seperti ini, itu artinya sudutnya itu ada di daerah sini. Ya, adik-adik, sehingga bisa kita tulis bahwa pada gambar ini yang diketahui adalah sudut ABC. Nah, jadi ini merupakan lambang dari sudut. Kemudian bisa kita juga tulis sudut, kita mulai dari CBA. Jadi sudut yang ditentukan pada gambar itu kita letakkan di tengah-tengah. Ya. Atau secara lebih ringkas bisa kita menulis ini adalah sudut B. Kemudian konsep sudut berpenyiku. Ingat, kalau berpenyiku itu besar sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Jadi kalau pada gambar ini yang bertitik pangkal di O, AOC, sudut R kalau ditambahkan dengan sudut S itu menghasilkan 90 derajat. Itulah yang disebut dengan sudut berpenyiku. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini, sudut AOC itu sama dengan 90 derajat. AOC ya, tanda merahnya itu. Oke, kalau tadi Pak San sudah kasih tahu konsepnya, sekarang kita akan belajar mengerjakan contoh soal sudut berpenyiku. Nah, ada bentuk gambar seperti ini. Yang dicari adalah nilai A-nya. Berapa sih nilai A-nya? Maka kita bisa gunakan konsep sudut berpenyiku seperti tadi. Sesuai dengan konsep yang tadi, kita akan dapatkan bahwa 2A tambah 3A itu pasti akan menghasilkan sudutnya 90 derajat. Kalau kita jumlahkan 2A tambah 3A itu akan menghasilkan 5A sama dengan 90 derajat. Sehingga kalau nilai A itu sendiri bisa kita dapatkan dari 90 derajat bagi 5. Sehingga A-nya adalah 18 derajat. Lalu ada sudut berpelurus. Kalau berpelurus itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Jadi pada gambar yang ada pada video ini bisa kita tulis bahwa sudut T itu kalau kita jumlahkan dengan sudut U itu akan menghasilkan 180 derajat ya, sehingga sudut AOC ya, sudut AOC itu besarnya adalah 180 derajat. Oke, contoh soal sudut berpelurus. Nah, jadi konsepnya sama seperti tadi. Jadi ketika sudut ini kalau kita jumlahkan itu akan menghasilkan 180 derajat. Sehingga bisa kita tuliskan 46 tambah A tambah 29 tambah dengan 5A tambah 15 itu menghasilkan 180 derajat. Sehingga kalau kita jumlahkan dengan yang sejenis 46 tambah 29 tambah 15 tambah A tambah 5A sama dengan 180 derajat. 46 tambah 29 itu adalah 75. 75 tambah 15 itu menghasilkan 90. Ya, berarti 90 ditambah A tambah 5A menghasilkan 6A. Sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau kita kumpulkan bentuk konstantanya ke ruas kanan menjadi 6A sama dengan 180 derajat kurangi 90 derajat. Sehingga 6A sama dengan 90 derajat. Berarti A itu adalah 90 bagi 6. Maka nilai A-nya itu adalah 15 derajat. Oke, bisa ya adik-adik? Oke, Pak San lanjutkan ke chapter berikutnya. Hubungan sudut pada garis sejajar. Jika diketahui garis K dan garis L itu adalah dua garis yang sejajar, dan terdapat garis M yang memotong kedua garis sejajar tersebut, maka terbentuklah sudut dan hubungan di dalamnya. Nah, hubungan sudut di dalamnya tersebut diantaranya adalah kita kenal sebagai sudut luar, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut-sudut sehadap. Yang termasuk dengan sudut-sudut luar itu adalah
sudut yang letaknya paling luar, yaitu sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8. Intinya yang ada di luar. Kalau sudut yang di dalam, itu sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Nah, kalau sudut dalam berseberangan, yang pertama itu adalah sudut 3 dan sudut 5. Artinya, antara sudut 3 dan sudut 5 ini, itu besarnya sama. Kalau di sudut 3 itu ada 60 derajat, berarti di sudut 5 pasti besarnya 60 derajat. Ya. Kemudian ada sudut 4 dan 6. Itu artinya sudut 4 sama dengan sudut 6. Selanjutnya, ada yang disebut dengan sudut luar berseberangan, yaitu sudut 1 dan sudut 7. Artinya, sudut 1 itu besarnya sama dengan sudut 7. Begitu pula untuk sudut 2 dan sudut 8. Besar sudut 2 pasti akan sama dengan sudut 8. Nah, kalau sudut dalam sepihak, yaitu sudut 3 dan sudut 6. Ya, sudut 3 dan sudut 6. Kalian tahu itu. Artinya, pada sudut dalam sepihak, antara sudut 3 dengan sudut 6 pasti akan membentuk 180 derajat. Begitu pula untuk sudut 4 dan sudut 5. Jadi dia akan membentuk sudut yang berpelurus yang jumlahnya 180 derajat. Nah, kalau sudut-sudut sehadap, sudut 1 dengan sudut 5, sudut 2 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 7, serta sudut 8 dengan sudut 4, itu adalah sudut-sudut yang besarnya sama. Jika sudut 1 besarnya 120 derajat, maka sudut 5 juga pasti 120 derajat, dan seterusnya. Oke, bisa ya adik-adik? Itu adalah hubungan sudut pada garis sejajar. Nah, untuk memperjelas konsep ini, kita akan coba beberapa latihan soal nantinya. Nah, sebelum itu Pak Sen lanjutkan dulu ke sudut yang bertolak belakang. Pada sudut yang bertolak belakang, itu besarnya sama. Nah, yang mana disebut dengan sudut bertolak belakang? Itu antara sudut 1 dengan sudut 3. Sudut 2 dengan sudut 4. Sudut 5 dengan sudut 7. Sudut 6 dengan sudut 8. Inilah yang disebut dengan sudut-sudut yang bertolak belakang. Artinya, sudut 1 itu pasti akan sama besar dengan sudut 3. Sudut 2 itu pasti akan sama besar dengan sudut 4. Sudut 5 itu pasti akan sama besar dengan sudut 7. Sudut 6 itu pasti akan sama besar dengan sudut 8. Contoh, kalau sudut satunya itu adalah 120 derajat, maka sudut 3-nya itu juga 120 derajat. Jadi kesimpulannya adalah sudut yang bertolak belakang adalah sudut yang sama besar. Oke adik-adik, untuk menambah pemahaman kalian, kita akan coba pada latihan soal 1 ini. Nah, pada soal 1 ini diberikan 2 garis sejajar, garis M itu memotong 2 garis tersebut, dan kita akan menentukan nilai X-nya berapa. Nah, jadi pertama kita analisis seperti ini. Kalau ini adalah 3X derajat, kita kembalikan ke konsep sudut yang bertolak belakang, itu berarti kalau di sini 3X derajat, sudah pasti di sini adalah 3X derajat juga. Kenapa? Karena sudut yang bertolak belakang. Nah, sehingga dari sudut yang bertolak belakang tersebut, kita akan temukan sudut 3X derajat dan sudut 60 derajat. Itu artinya hubungan antara dua sudut ini adalah sudut dalam sepihak. Artinya, pada sudut dalam sepihak, jumlah dua sudut itu membentuk sudut yang besarnya 180 derajat. Sehingga 3X derajat itu kalau tambahkan dengan 60 derajat menghasilkan 180 derajat. Kita bawa konstantanya ke ruas kanan menjadi 3X sama dengan 60-nya menjadi min ya. 180 derajat kurangi 60 derajat. Sehingga 3X sama dengan 120 derajat.
Lalu nilai X-nya itu 120 derajat per 3. Sehingga nilai X-nya itu menghasilkan 40 derajat. Oke, Pak Sen lanjutkan ke latihan soal nomor 2. Diberikan gambar seperti ini. Kita akan mencari nilai X-nya. Nah, jadi ada dua sudut yang diketahui, yaitu 2X tambah 10 derajat dan 70 derajat. Pertama kita lihat konsep sudut yang bertolak belakang. Artinya, sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Sehingga, kalau di sini 2X tambah 10 derajat, maka di sini juga 2X tambah 10 derajat. Ya. Nah, sehingga dari sudut yang bertolak belakang tersebut, kita akan menemukan sudut yang dalam berseberangan antara 2X tambah 10 dengan 70 derajat. Ini hubungannya adalah kalau sudut dalam berseberangan, itu seperti konsep yang tadi, sudutnya sama besar. Sehingga bisa kita tuliskan 2X tambah 10 derajat itu akan sama dengan 70 derajat. Kalau kita kumpulkan yang mengandung konstanta, kita ke ruas kanan, 2X sama dengan 70 derajat kurangi 10 derajat. 2X sama dengan 60 derajat. Sehingga X-nya itu adalah 60 derajat bagi 2. Sehingga nilai X-nya adalah 30 derajat. Latihan soal 3. Oke, terdapat dua sudut, yaitu 2X tambah 5 derajat dan 57 derajat. Jadi yang diminta pada soal ini adalah berapa sih besar sudut ADB? Pertama, kita harus tahu bahwa soal ini bukan hubungan antar sudut pada garis yang sejajar. Tetapi ini adalah soal yang memuat sudut yang berpelurus. Nah, itu artinya sudut yang berpelurus itu kalau dijumlahkan itu menghasilkan 180 derajat. Maka cara pertama kita harus cari dulu nilai variabel X-nya. 2X tambah 5 itu kalau tambahkan dengan 57 derajat itu akan menghasilkan 180 derajat. Sehingga kita jumlahkan dengan yang sejenis. 2X tambah 5 tambah 57 itu adalah 62 derajat. Sama dengan 180 derajat. Lalu kita pindahkan konstantanya ke ruas kanan menjadi 180 derajat kurangi 60 derajat. Sehingga 2X sama dengan 118 derajat. Nah, nilai X-nya itu bisa kita dapatkan 118 derajat per 2. Sehingga 118 bagi 2, 59 derajat. Kita sudah menemukan nilai X-nya. Karena yang ditanya adalah besar sudut ADB, maka belum tentu kita putuskan bahwa sudut ADB itu 59 derajat. Karena 59 derajat ini baru nilai X-nya saja. Sehingga kalau mencari sudut ADB, itu kita lihat sudut ADB-nya itu adalah ADB. Ini ya, 2X tambah 5 derajat. Nah, karena nilai X-nya kita dapatkan 59 derajat, kita substitusi, ganti nilai X dengan 59. 2 kali 59 tambah 5 derajat. Hasilnya 2 kali 59 itu adalah 118 derajat. Kalau ditambah dengan 5 derajat, maka sudut ADB tersebut adalah 123 derajat. Oke, adik-adik. Itu saja yang bisa Pak Sen jelaskan pada video kali ini. Jangan lupa belajar dan rajin berlatih agar kalian lebih paham. Terima kasih.